di ini nih, lagi di sekolahan, jadi agak-agak ribut ini. Lagi ini kegiatan anak-anak ini. Saya di kantor nanti. Nanti Oh, saya baik, bilang, Bapak. oke, Ya, ya terima lanjut kasih. yang lain. Ya, bisa dibantu oleh Ibu Evelyn. Silakan Ibu Evelyn. Siap, Bu, siap. Nah, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah ini. Kami diberi kesehatan, kami diberi kesempatan Tuhan untuk belajar bahasa Yunani. Pada hari ini kami belajar untuk yang kedua kali, pertemuan yang kedua. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami sehingga kami bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak dosen. Kami tahu Tuhan bahwa belajar bahasa bukan hal yang mudah, membutuhkan ketekunan, membutuhkan konsentrasi. Bapak, mampukanlah kami Tuhan sebagai murid-muridmu Tuhan bisa menangkap apa yang hendak disampaikan oleh Bapak dosen. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang belum bisa bergabung pagi ini Tuhan. Kiranya mereka bisa segera bergabung kembali. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesai, amin. Jadi untuk Ibu Evelyn yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk di dalam materi pertemuan kedua, izinkan saya sedikit menyampaikan review apa yang diajarkan oleh Bapak dosen lalu, bahwa minggu lalu Bapak dosen memulai perkuliahan ekskul dengan informasi tentang sejarah bahasa Yunani. Ya, di mana salah satu beberapa poin yang bisa saya sampaikan bahwa disampaikan dalam materi tersebut bahasa Yunani merupakan salah satu bahasa tertua di dunia yang sudah digunakan dan berkembang ribuan tahun sebelum kekristenan. Dan bahasa Yunani adalah bahasa sastra terbaik di antara bahasa sastra lama yang lainnya. Jadi Bapak Ibu kita eh, turut bersyukur bahwa kita belajar tentang bahasa sastra terbaik di dunia, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bahasa Yunani ini dipakai di dalam beberapa zaman, yaitu ada 4 zaman disebutkan. Satu, dua, tiga. Ada beberapa zaman di sini, yaitu di masa perkembangan awal, yaitu tahun 900 sebelum Masehi. Kemudian Yunani klasik itu tahun 900 sampai 330 sebelum Masehi. Kemudian Yunani Koine 330 sebelum Masehi sampai 330 Masehi. Kemudian masa Bizantium yaitu tahun 330 Masehi sampai 1453 Masehi. Kemudian Yunani modern yaitu masa kita sekarang yaitu tahun 1453 Masehi sampai sekarang. Baik itu sedikit sejarah tentang Bapak Ibu. Kemudian minggu lalu Bapak dosen juga memberikan kita eh, huruf ya. Huruf di situ alfa sampai omega dijelaskan pengucapannya dan di grup sudah dikirimkan crop video potongan daripada video Bapak dosen mengucapkan alfa sampai omega. Jadi seperti yang ditugaskan oleh Bapak dosen adalah kita belajar mengucapkan. Dan hari ini mungkin Bapak dosen akan mendengar apakah kita sudah mempelajarinya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam materi pertemuan kedua. Dipersilakan kepada Bapak Erikson, kiranya Tuhan terus memberikan Bapak kesehatan, kekuatan, karena sudah dari malam Pak ya. Tadi pertemuan pertama Ibrani dan juga sekarang. Terima kasih. Silakan Bapak, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bu Ayu. Salam Bapak Ibu, selamat siang. Ya, jumpa lagi kita dalam pembelajaran bahasa Yunani ya Bapak Ibu ya. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam bahasa Yunani ya. Memang dalam bahasa Yunani ini memang ada banyak kata-kata nanti yang tidak asing bagi kita dalam bahasa Yunani ini ya Bapak Ibu ya. Tapi yang memang yang paling sulit dalam belajar bahasa Yunani itu nanti itu di grammarnya ya. Kalau baca tulisnya tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti di grammarnya gitu ya. Di situ nanti kita eh, apa banyak belajar gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani dia di pembacaannya dia agak susah gitu ya.
Tapi grammarnya juga memang rumit, tapi tidak serumit dengan Yunani. Baik, kita akan memulai pembelajaran. Saya akan share screen. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita belajar Greek alphabet atau Hellenico alphabito ya. Ini kita bacakan kembali Bapak Ibu ya. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, hi, psi, omega ya. Jadi pengucapannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan kita ulang kembali mengenai alfabet. Untuk alfa ya, dalam transliterasinya untuk Latin dia A ya Bapak Ibu ya. A ya. Alfa. Terus untuk beta itu transliterasinya V. Bukan B, tapi P ya. Terus untuk gamma, dia nanti gamma ini dia bisa berubah jadi Y atau bisa dia berubah nanti jadi G ya. Y ya. Nanti kita belajar dia kalau gamma nanti ketemu epsilon dan iota dia menjadi Y gitu ya. Tapi kalau ketemu dengan alfa dia G gitu ya. Jadi gamma ini bukan G ya, tapi dia jadi G. Atau nanti kalau dia ketemu E dia jadi Y gitu ya. Terus ini delta. Delta itu bukan D ya. Ingat ya Bapak Ibu ya. Delta bukan D tapi TH. Ya. Terus epsilon dia E ya. Terus zeta, zeta itu Z ya. Jadi dari sini kita tahu B tidak ada, G tidak ada, dan D tidak ada. Itu ya. Terus bagaimana nanti kalau pembuatan untuk D, D, dan G, nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk ITA, ya, ITA ini kalau untuk huruf besarnya dia pakai H gitu ya, huruf besarnya ITA. Jadi ITA ini transliterasinya jadi I. Untuk TITA transliterasinya TH, ya, sama dengan tadi D, ya, delta, itu ya. Iota dia I, ya, kappa dia tetap K, lambda dia L, mi dia jadi M ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat ITA ini I bukan E gitu ya. Memang dalam umumnya di kita itu ETA gitu sebutnya ya, tapi bacanya ITA. ITA. Untuk huruf besarnya dia pakai H gitu ya. H dalam bahasa Inggris ya. Oke. Terus ni itu N, si jadi X ya atau KS gitu ya. Si. Terus omikron, pi ini udah akrab dengan kita ini di matematika ya Bapak Ibu ya. Terus ada rho itu R. Kalau dalam matematika itu R radius gitu ya Bapak Ibu ya. Radius dari jari. Ini satuannya rho gitu ya Bapak Ibu ya. Pi 22/7 atau 3,14 gitu ya. Terus sigma ya. Nanti sigma ini ada dua. Sigma itu ada dua nanti ya Bapak Ibu ya. Ada sigma yang di awal dan di tengah, ada sigma yang di akhir. Atau dalam bahasa Ibrani itu sopit gitu ya.
Jadi kalau sigma itu ada dua dia ya. Oke. Up untuk T ya. Ipsilon. Ya, ini juga bacanya Bapak Ibu I ya. I. Ipsilon gitu ya. Jadi huruf besarnya dia Y. Ipsilon ya. Terus V ya, itu F untuk kata food atau Fanta ya. Terus Ki ini jadi H ya. Ini agak bingung kita. X ini juga bisa jadi H gitu ya. Tapi dalam bahasa Yunani X itu dia jadi H gitu ya. Terus psi. Psi itu PS. Nah, dari sini kata psikologi gitu ya. PS ya. Terus omega ya. Omega. Omega untuk O panjang. Omikron, O pendek, ya. Mikron, mikron itu kecil, ya, Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita ke penulisan, saya teman-teman bisa membacakan ini kembali. Kemarin udah diminta nyanyi. Oke, sebelum nyanyi kita baca sendiri, teman-teman. Siapa yang mau bisa melafalkannya, membacakannya, alfabetanya, silakan. Saya coba, Pak. Silakan, Bu Ayu. Alpha, Ya, beta, Vita, beta, gamma, Gamma, delta, ya, epsilon, ya, zeta, ya, eta, ya, theta, ya, iota, ya, kappa, ya, lambda, ya, mi, ya, ni, ya, xi, ya, omikron, ya, pi, ya, rho, ya, sigma, ya, tau, ya, epsilon, ya, phi, ya, hi, ya, psi, psi, ya, omega, ya, omega. ya, makasih Bu Ayu. Ada lagi teman-teman yang mau coba? Saya coba Pak ya. Ya, silakan. Silakan. Iya. Alfa, Iya, beta, Vita, Vita. Dia jadi P ya, beta, Bapak ya Ibu. beta, Ya. gamma, GH, ya gamma, ya gamma, delta, ya delta, TH, epsilon, ya epsilon, zeta, ya, eta, ya, theta, theta, ya, theta, ya, iota, ya, kappa, ya, lambda, ya, mi, ya, ni, ya, pi, si, ya si, Omikron, omikron, ya, pi, ya, rho, ya, sigma, ya, tau, ya, epsilon, ya, pi, ya, si, pi, si, ya, omega. ya. Si, Oke, makasih Bu. Oke, satu Ya. lagi. Saya Pak ya, Ibu siapa? saya Pak, Dengan Ibu siapa? Ibu Sherly. Oh, silakan Bu Shirley. Mohon maaf saya off cam Pak karena suaranya kurang ini. Oke, silakan, nggak apa-apa Bu Shirley. Alpha, beta, gamma, Vita, Vita ya, bukan beta, Vita, beta Pak, Vita. Vita, Ya. alpha, beta, gamma, theta, epsilon, zeta, eta,
Ita, Eta, ya, Theta, ya, Iota, ya, Kappa, Lambda, ya, Mi, ya, eh, Mi, bentar. Ni, ya, Si, ya, Omikron, ya, Pi, ya, Rho, ah, Sigma, ya, Pi, Rho, Sigma, hmm, Tau, ya, Epsilon, ya, Epsilon, ya, Pri, ya, Phi, ya, Pris, si, Psi, ya, eh, omega. Omega. Iya, Omega. kasih. Oke, Ya. sekarang yang sudah menciptakan lagu. Siapa yang mau nyanyi? Oh, Ibu Melse. Ya, Bu Melse. Mari kita dengarkan sama-sama. Silakan Bu Melse. Saya coba ya, Pak. Ya, silakan Bu Melse. Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mi, Ni, Si, Omikron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Epsilon, Pi, Ki, Psi, Omega. Oke, makasih Bu Melse ya. Oke, terus siapa lagi teman-teman? Silakan. Satu lagi. Dari bapak-bapak kaum Adam, apakah Yunani dikuasai oleh kaum Hawa? Silakan Bapak-bapak. Ya, suara bapak-bapak dulu. Ini tadi apa ibu-ibu semua yang apa ini yang lebih berani gitu kan? Ayo siapa teman-teman? Ya, saya coba Pak dosen ya. Saya Iya, silakan Pak. kurang bisa tadi simak juga sih, tapi saya coba dulu ya. Iya. Tapi nggak nyanyi loh. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mi, Ni, Si, Omikron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Epsilon. Epsilon Pak, Epsilon Pak. Ipsilon. Epsilon, Phi, Hi, Psi, Omega. Oke, makasih Pak. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, untuk apa tadi? Alfa ini jadi V ya. Ini yang sering apa ya? Salah ita. Jadi nanti dalam bahasa Yunani itu yang paling banyak i nanti ya Bapak Ibu ya. Ini juga nanti ipsilon gitu ya. Jadi banyak i nanti di dalam bahasa Yunani ya. Oke, kita lanjut. Cara penulisan ya Bapak Ibu ya, cara penulisan ya. Jadi dalam aksara Yunani cara penulisannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dari atas untuk A, alfa. Gini dia. Gitu ya. Alfa. Gitu. Itu alfa. Ya. Kalau untuk beta dari bawah. Ini ya, dari bawah dia. Jadi gini.
Vita. Oke. Terus untuk gamma. Gamma seperti ini. Ya. Gamma. Delta. Delta yang ini. Dia seperti ini. Gitu ya. Delta. Kalau untuk epsilon. Seperti ini bisa. Atau seperti ini juga bisa. Gitu ya. Epsilon. Eta. Satu kakinya panjang. Itu ya. Terus tita. Seperti ini. Ita. Ini. Kappa. Ini. Ya. Lambda. Ini. Mi. Mi. Gini aja. Ya. Mi. Ni. Ni. Xi. Ya, gitu dia. Omikron. Omikron dia bulat ya. Pi. Ini dia. Pi. Rho. Ya, dari bawah. Rho. Sigma. Gini dia Bapak Ibu ya. Sigma. Nah, ini sigma yang di apa? Di akhir. Ya, sigma di akhir seperti C. Itu ya. Tab. Epsilon. Ya. Phi. Si. Ah, ke si ini gini. Psi. Gitu ya. Psi. Omega. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Penulisannya. Oke, kalau untuk dalam buku tulis ya, penulisannya ada ukurannya ya Bapak Ibu ya. Untuk A, dia seperti ini ukurannya ya Bapak Ibu ya. Untuk A seperti A biasa gitu ya. Itu A, alfa. Alfa gitu ya. Vita dia lebih ada ke bawah sedikit, terus ke atas sedikit. Vita. Vita. Gamma dia ke bawah sedikit. Gamma. Gamma. Terus delta dia ke atas sedikit juga. Delta. 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 Itu ya Bapak Ibu ya. Epsilon. 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 Ya. Terus zeta. 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 Itu ya Bapak Ibu ya. Zeta. Eta. Kaki yang satu panjang ya Bapak Ibu ya.
Ita. Tita. Yota. Yota kecil. Kappa. Kappa juga kecil ya Bapak Ibu ya. Kalau di Latin dia K itu panjang atau tinggi ya. Tapi kalau dalam Yunani dia kappa itu kecil. Ya tulisannya. Lambda. Lambda. Ya. Kayak dalam bahasa Yunani itu lamet gitu ya. Mirip dengan lamet. Lambda. Maaf, bukan lamet ya. Apa ya? Gmail. Gimel. Lambda. Terus mi, kakinya di atas, kebalikannya ita tadi ya. Mi. Mi. Kalau ita tadi dia kaki yang kanan dia panjang gitu ya. Kalau mi kaki yang kiri dia panjang. Terus ni. Ya, ni. Ini seperti P gitu ya, tapi ni. Kalau dalam apa Sanskerta ini P ini jadi na, N dia ini. Kalau na, kalau Sanskerta ya. Nah, oke gitu ya Bapak Ibu cara penulisannya. Si ya. Si. Si. Dia besar ya. Jadi dia di Omikron, dia kecil. O, V juga kecil. Ya. Kalau untuk ukuran-ukuran nanti Bapak di kertas buku tulis ya. Rho panjang ke bawah ya. Sigma. Sigma itu ya cara penulisannya. Sigma. Tab ya. Tab. Ipsilon. Ipsilon. V. Kayak Q dia bahasa Latin. V. Omega. Seperti W gitu ya. Omega. Omega. Oke. Gampang ya Bapak Ibu ya. Kalau aksara Yunani gampang ya aksara tulisannya. Oke. Teman-teman yang tadi yang sudah nulis boleh diperlihatkan di layar. Kita mau lihat hasilnya seperti apa. Teman-teman yang sudah nulis tadi silakan di layar diperlihatkan. Ibu Erpina ya. Mana diperlihatkan Bu Erpina tadi? Oh, iya, mantap. Mantap tulisannya, bagus tulisannya ya. Makasih, Bu.
Terus teman-teman yang lain, siapa lagi? Ya, terima kasih Pak dosen. Oh, Pak Diki? Belum coba Pak Diki. Ya, ya, makasih ya tulisannya. Oke, yang lain? Ibu Luis, Luise. Sedikit, Pak. Oh, oke, nggak apa-apa Bu. Tapi nanti latihan ya Bapak Ibu ya. Oke, makasih Bu. Iya, Pak. Teman yang lain, hasil tulisannya, Ibu Marta. Saya belum tulis Pak. Mohon maaf nanti saya kirim. Oh iya ya, oke ya, kasih. Oke, baik Bapak Ibu ya. Latihan ya nanti ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita tulisan huruf besar ya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu ada aksara besarnya ya Bapak Ibu ya. Kalau bahasa Ibrani tidak ada huruf besar huruf kecil ya. Kalau dalam bahasa Ibrani ada huruf besar huruf kecilnya gitu ya. Tapi memang dulunya eh, penulisan Alkitab kita dulu itu semuanya aksara besar gitu ya. Aksara besar dulu semuanya. Baru sekitar abad ke apa namanya abad keempat atau abad kelima baru muncul aksara yang kecil ya. Jadi ini aksara besar ya Bapak Ibu ya. Aksara besar dia penulisannya full ya. Jadi semuanya huruf besar ya. A gini ya. Kalau ini sama dengan Latin. Ini V, Veta, Gamma. Ini yang beda ini G, Gamma ya. Gamma dia agak beda. Terus Delta, Delta dia seperti segitiga ya. Kalau Epsilon masih sama ya. Zeta masih sama, Z ya. Eta, Eta ini dia H, Bapak Ibu ya. Eta itu H, itu ya. H, jadi makanya dia Eta. Nah, terus ini Tita, Yota, Kappa. Ini juga lambda ini agak beda. Lambda seperti ini ya Bapak Ibu ya, lambda. Kalau delta dia segitiga, ini delta. Kalau lambda dia seperti ini. Itu ya. Mi masih sama ya, mi. Ya. Jadi yang apa kita beda yang ini Bapak Ibu ya. Gamma, Eta, lambda ya, itu agak berbeda ya Bapak Ibu ya. Oke. Ni ni masih sama. Terus si, ini si agak beda. Dia garis 3. Seperti apa ya? Angka 3 untuk tulisan Mandarin ya. Angka 3 tulisan Mandarin. Si. Ya. Omikron masih, pi masih sama, rho masih sama, sigma. Sigma ini beda. Sigma dia beda ya Bapak Ibu ya. Kalau sigma yang kecil kan dia gini seperti ini. Kalau sigma di akhir dia seperti C. Gitu ya. Taf masih sama. Ipsilon seperti Y. Ya. Terus
P, F untuk F, Hi masih sama, Psi, 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 itu ya. Psikologi. Omega, omega dia lambang apa namanya ini ya? Tahanan ya dalam listrik, dalam elektronik ya. Resistor ya. Ah, ya Bapak Ibu ya. Kalau penulisan mah nggak terlalu ya. Nanti pembacaannya agak susah. Agak ribet. Oke. Oke, silakan teman-teman satu orang bacakan lagi supaya lebih hafal. Siapa yang mau coba? Alfa Beta, Alfa Beta. Siapa mau coba? Saya Pak Silakan Pak. Lurin saya. Ya. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, theta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, chi, psi, omega. Iya, makasih. Mantap, lancar udah. Lokalisasinya oke. Sekarang kita melihat aksara Powell ya. Powell sebentar. Ya. Powell. Vokal. Ini alfa, epsilon, eta, iota, omikron, omega, ya. Bapak Ibu Saudaraku, ada penggabungan dua aksara hidup itu namanya diftong, ya Bapak Ibu ya, diftong ya. Jadi vokal rangkap dia. Kalau vokal rangkap itu dibaca satu, ya, bukan dibaca dua, tapi dibaca dia jadi satu, gitu ya. Jadi kalau misalnya alfa dengan iota ini bukan dibaca I, tapi dibaca dia jadi gitu ya. Jadi ini ya. Jadi kalau alfa iota itu dibunyikan satu menjadi gitu ya. Terus kalau epsilon dengan iota dia dibaca jadi y atau y itu ya. Jadi kalau dalam Yunani itu kalau dua aksara diphthong baik itu nanti konsonan itu dibacakan satu. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus omikron dengan epsilon itu dibaca jadi epsilon ya. Kalau omikron dengan epsilon dia dibaca jadi ya. Ini dibaca jadi y atau i tadi ini. Epsilon ketemu iota dia bacanya i, alfa ketemu iota dia bacanya Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Itu namanya diftong gitu ya. Contoh kita lihat ya secara grafiknya ini ya. Alfa ketemu iota dia bacanya Itu untuk kata 10 dalam bahasa Inggris ya. Epsilon ketemu iota, omikron ketemu iota, epsilon ketemu iota dia jadi bacanya I untuk kata live. Ya. Omikron dengan ketemu epsilon dia jadi U. Jadi I-nya banyak ya Bapak Ibu Saudaraku ya. I-nya ada 5 atau ada banyak 1, 2,
3, 4, 5. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. I banyak dalam pengucapan di dalam bahasa Yunani. Kalau Omikron ketemu Epsilon, dia bacanya jadi U. Jadi ini namanya diftong ya Bapak Ibu ya. Oke. Contohnya ya, contoh-contoh katanya. Topedi ini anak. Ini ya. Alfa ketemu Yota, dia baca jadi E. Jadi topedi. Ya. Terus alfa ketemu Yota, bacanya jadi E, itu maheri. Ini jadi E bacanya. Bukan mahairi, tapi maheri. Ya. Atau kadang disebut makairi gitu ya. Makairi, tapi kurang pas ya. Dia maheri gitu ya. Terus contoh kemudian toema gitu ya. Alfa ketemu Yota, dia bacanya jadi E. Terus epsilon ketemu Yota, dia bacanya jadi I. Ya, I. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Yunani, I ini kan bacanya I, ya. Jadi I bukan I gitu bacanya, jadi satu I gitu ya. Jadi kalau dia vokal ketemu vokal itu dibaca satu, ya. Jadi irini, ini epsilon ketemu Yota bacanya I. Irini. Ini kan apa namanya? Ita. Jadi bacanya Irini ya. Kalau di kita Erine gitu, Erin. Airen gitu ya, nama-nama di kita ya. Irini. Terus yang kemudian epsilon ketemu Yota, dia bacanya jadi I seperti Isitirio itu ya. Ini. Terus EDC. Kalau dalam bahasa kita edisi itu ya Bapak Ibu ya. Edisi surat kabar. Kalau edisi, jadi edisi itu asalnya dari bahasa Yunani. EDC ya, bacanya EDC ya. Edisi surat kabar. Edisi itu sebenarnya udah surat kabar gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang Omikron ketemu Yota ya. Omikron ketemu Yota. Omikron ketemu Yota, dia dibaca menjadi I. Ikogenia. Ya, seperti yang tadi saya katakan ya. Kalau ini gamma ketemu dengan E, dia menjadi Y. Gamma ketemu dengan Yota, dia jadi Y. Nanti kan, jadi bacanya dia ikoyenia. Itu ya. Terus O ketemu I, Omikron ketemu Yota, dia bacanya I. Ikodespotis, ya. Ikodespotis, ya. Terus ekonomia, ya. Jadi kata ekonomi itu juga asalnya dari bahasa Yunani, ya, Ibu ya. Ada beberapa bahasa ya, dari bahasa edisi tadi dari bahasa Yunani, ekonomia bahasa Yunani. Oke, sekarang saya tanya teman-teman. Kata Indonesia itu asalnya dari mana Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Ayo coba. Melayu. Terus teman yang lain? Ayo siapa teman-teman? Indonesia. Indonesia itu asalnya dari mana? Kata Indonesia. Oh, kata Indonesia. Iya.
Bahasa Yunani, Pak. Iya, bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani itu dari bahasa Yunani. Jadi Indonesia itu asalnya dari bahasa Yunani loh. Jadi sadar nggak kita bahwa nama bangsa kita ini asalnya dari bahasa Yunani? Ya, Indonesia. Jadi Indonesia itu Indos. Indos itu Hindia dan Nesos itu pulau-pulau. Jadi pulau-pulau di India gitu ya, pulau-pulau di India. Jadi orang Eropa itu dulunya mengetahui Asia itu hanya tiga bangsa gitu ya. Di Asia itu hanya tiga bangsa. Yang pertama Asia itu Cina, yang kedua Arab, dan yang ketiga India. Jadi Indonesia itu masuk ke India, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi orang Eropa dulu mengatakan Indonesia itu pulau-pulau Indos Indonesia artinya pulau-pulau di India. Itulah asal kata Indonesia ya. Dari kata Indos gitu ya. Indos. Ini Indos itu India, terus Nises ya. Terus ini Nesos itu pulau-pulau. Jadi Indonesia, Nisos ya. Nisos, Indonesia. Jadi kata Indonesia itu dari Yunani, Indonesia Raya gitu ya. Sadar nggak sadar kita bahwa itu asalnya dari bahasa Yunani, Indonesia. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut. Epsilon ketemu iota, dia bacanya jadi I. Ya. Hios. Hios ya. Hios itu putra. Terus Itesia. Ya. Itesia mengadopsi ya. Terus Omikron ketemu Epsilon, dia jadi U. Jadi inilah U ya, aksara U yang dibaca ya. Misalnya ini Topuno ya. Terus Toluluti ya. Ini U, ini U. Toluluti. Delta tadi itu bacanya TH bukan D. Bukan D gitu ya. Nanti ada untuk D. Itu beda ya. Terus Kuti ya. Bukan Kuti tapi Kuti. Jadi Omikron ketemu Epsilon bacanya U. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini namanya diftong ya. Gabungan dari dua aksara vokal. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut. Yang tadi Bapak Ibu Saudaraku ya, saya katakan B, D itu tidak ada dalam alfabito. Tapi bagaimana kalau dibuat gitu ya. Jadi seperti ini. Ini ada penggabungan dua aksara konsonan ya. Kalau mi ya, mi ketemu pi dia jadi B. Nah, ini dia B, bukan Vita tadi, bukan ini B gitu ya. Ini jadi V ini ya. Jadi kalau mi ketemu pi dia menjadi B. Ya. Terus kalau ni ketemu tap dia jadi D. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus kalau G ketemu gamma ketemu kappa atau gamma ketemu gamma dia baru G. Ya. Tapi kadang nanti jadi gitu ya. Jadi gitu ya.
Terus untuk Charlie atau C, dia tab ketemu sigma. Tab ketemu sigma dia jadi C. Ya. Terus tab ketemu zeta dia jadi J. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di aksara apa tadi? Alfavito tadi itu tidak ada B, tidak ada D, tidak ada G, tidak ada C, dan tidak ada J. Ya. Jadi pembuatannya dia, pembacaannya untuk vokalisasi B, D, dan G, dan C itu, dan J ada penggabungan aksara konsonan. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Contoh ya Bapak Ibu ya. Mi ketemu pi, dia jadi bacanya B. Ya, ini B. Ya. Nah, contoh Obabas. Obabas. Ini Bapak ya. Obabas itu ya. Terus mi ketemu pi itu bacanya jadi B. Ya. Tobaloni. Ya. Tobaloni. Nah, terus kata ketiga Tobiskoto, ya, Tobiskoto. Nah, jadi ini bukan bacanya, ini kan apa namanya mi, ini pi, meni, bukan jadi meni bacanya, jadi dia jadi b, biskoto, itu biskuit, ya. Jadi kata biskuit itu dalam bahasa Inggris asalnya dari biskoto, ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian V ketemu tab, dia jadi bacanya apa namanya D, ya. Ini ya. V ketemu tab, dia bacanya D. Jadi kalau delta tadi, delta yang tadi ini itu TH atau DH, gitu ya. Nah, jadi kalau untuk D itu P ketemu tab, ya, menjadi ini domata, domata, ya. Terus ini todi, todi. Ini kan delta ini jadi TH. Sedangkan P tab ini jadi D, todi, todi, ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan ini jadi apa ya? Donti, donti itu kan gigi gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi bahasanya itu todi, gitu ya. Todi, todi, todi. Terus elevadas, elevadas, elevadas ini, elevadas, ya, elevadas, ya. Jadi D, ya, apa namanya gajah, ya. Terus gamma ketemu kappa, dia menjadi G, ya. Ini tadi Pi ketemu Rho, jadi menjadi prigipisa, prigipisa. Nah, jadi ini GK-nya ini jadi G, itu ya Bapak Ibu ya. Terus I agalia, I agalia, ini jadi G. Gamma dengan kappa jadi G. Terus saligari, to saligari, itu ya. Ini jadi G, ya. Terus untuk gamma dengan gamma, ya. Tapi memang sering dibuat dia jadi eng, gitu ya, eng. Tapi nggak masalah ya. To aguri, ya. To vegari, to agelos, ya. Atau angelos juga oke nggak apa-apa. Tapi kalau dari sananya aslinya itu agelos, gitu ya. Jadi ini G, ini G, ini G. Kalau dia hanya ini doang,
dia jadinya GH. Itu ya. Tapi kalau untuk G dia harus double gamma jadi G. Oke. Kemudian tab ketemu sigma. Kalau TS gitu ya. Tab ketemu sigma. Kalau tab ketemu sigma, dia menjadi C atau Charlie gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ejaan zaman dulu kan gitu ya. Ada, kalau misalnya zaman dulu kan itu untuk J itu DJ dulu gitu ya. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tab ketemu sigma dia menjadi C gitu ya. Kalka. Kalka ini jadi CH atau C. Terus Khanda ini ketemu jadi C atau CH. Terus ini Pceta. Ini ya. Terus yang terakhir tab ketemu sigma ya. Tab ketemu sigma dia dibaca jadi J ya. Nah, misalnya ini Zami ya. Terus ini taksigis ya. Terus ini Jaki ya, Jaki. Jadi ini jadi J ya. Ini jadi J. Ya. Taksigis ya. Oke. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau dalam pembacaan nanti sedikit demi sedikit nanti bisa kita hafalkan ya. Bisa kita bacakan. Oke. Yang kemudian kalau alfa ketemu epsilon dia jadi F ya. Kalau alfa ketemu kalau epsilon ketemu imikron, kok jadi salah kebalik ya. Alfa ketemu epsilon dia jadi up. Epsilon ketemu epsilon dia jadi up. Itu ya Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Alfa atau epsilon ya ketemu dengan epsilon. Epsilon ketemu dengan epsilon. Epsilon. Epsilon ketemu epsilon dia jadi bacanya F atau dalam Latinnya menjadi F ya atau F seperti ini ya Bapak Ibu ya. Epsilon ketemu epsilon ya. Misalnya contohnya ini to apegama ya. To apegama ya. Vitevo. Jadi ini bacanya jadi F ya. Evo ya. Vitevo ya. Palevo. To alevi. Terus iparas kepi. Iparas kepi bukan paras kewi gitu ya. Paras kepi. Jadi EF ini jadi dibaca dia jadi F. Gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya juga evangelion gitu ya. Eu. Jadi dia jadi F. Evangelion gitu ya. Terus epsilon ketemu epsilon dia menjadi F gitu ya. I horeftria ya. I prosefi. Evaristo. Levkosi. To pepko ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kalau epsilon ketemu epsilon ya, dia jadi bacanya F ya. Oke.
alfa ketemu epsilon, dia bacanya juga up. Ya tadi E, ini jadi up. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi up. Itu ya. Menjadi I afli. Bacanya ini I afli. I gapros. Ya. I abgi. I dinosapros. Ya. Ini jadi F dia. Bukan dinosaurus, tapi dinasapros. Itu ya. Okerapnos. Ya. Terus ini. Toafti. Toapsi. Toaptokalito. Gitu ya. Papsimono. Toaptokinito. Gitu ya. Jadi alfa ketemu epsilon, dia jadi bacanya up atau up. Itu ya. Alfa ketemu epsilon bacanya up. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi itu untuk cara baca. Sekarang kita tanda-tanda baca gitu ya. Jadi saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudaraku, zaman dulu itu tidak ada tanda baca ya, tidak ada aksennya, tidak ada titik komanya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk akhir-akhir ini baru ada tanda baca gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau untuk tanda baca itu tidak terlalu ditekankan ya, karena dari dulunya memang tidak ada, baru muncul itu abad ke-7 atau abad ke-8 Masehi itu. Ada aksen-aksennya gitu ya, ada nanti sirkumpleks gitu, tapi itu tidak terlalu penting gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita lewatkan saja, atau nanti sambil kita dalam pembelajaran nanti saya ingatkan atau saya mengingatkan kembali begitu ya. Karena ada aksen-aksen, tapi aksen itu juga nggak terlalu nggak terlalu begitu penting. Kalau di bahasa Mandarin kan aksennya itu sangat penting atau nadanya itu gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dalam Yunani tidak terlalu gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita lanjut ya Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya To, Pak. Shalom Pak to itu dosen. apa Pak? To. Oh, to itu artikel gitu ya. Oh, artikel. Ya, jadi dalam bahasa Yunani itu nanti kita lihat nanti mengenal kata benda, ya, itu Kata banyak artikel gitu ya. Wah. Artikelnya itu bisa-bisa nanti 30 artikel gitu ya. Soalnya beda kasus, beda gender, beda jumlah, artikelnya beda-beda. Oh, itu artikel ya Pak? Iya, definite artikelnya. Kalau Definite dalam bahasa artikel. Inggris kan artikelnya hanya satu ya. The. Bahasa Ibrani juga artikelnya hanya satu gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani nanti banyak kali gitu ya, Bapak Ibu ya. Tapi nanti kita belajar pelan-pelan bisa kok. Oke, silakan. Shalom Pak dosen. Pelajaran Ya. tadi harus diulang-ulang Pak, biar bisa nangkep. Nanti minggu yang akan datang diulang lagi ya. Makasih. Ya, kita nanti praktis readingnya ya Bapak Ibu ya. Ada baca-bacaannya. Oke, ada lagi? Saya Pak. Iya, silakan Bu. Apa dengan epsilon tadi, Pak? Maksudnya bisa dibaca antara af dan ah gitu. Maksudnya Iya. salah satu gitu. Iya, up dan up itu kan bisa. Nah, tadi. Yang ini ya Bu ya. Kalau alfa ketemu epsilon sama alfa alfa ketemu epsilon sama epsilon ketemu epsilon. Dia bacanya F up. Kalau yang ini up itu ya. Up atau up yang ini ya.
E juga gitu. Epsilon kalau ketemu epsilon, dia bacanya juga F. Jadi up gitu ya. Jadi kalau untuk pembacaan seperti apalah contohnya Evangelion gitu kan. Kalau tulisannya U Evangelion gitu ya. Jadi bacanya Evangelion. Eparesto gitu ya. Nah, Eparesto, terima kasih gitu ya. Itu dari epsilon, tapi bacanya dia jadi up. Ya. Maksudnya salah satu gitu ya, Pak ya. Iya. Ini bacanya jadi apa ini, Bu? Afli. Ini bacanya jadi Afli. Ini Gapros. Oh, Gapros. Kalau ini tadi yang ditanyakan apa tadi ya, ini namanya artikel. Ini artikel ya. Kalau I biasanya itu untuk artikel feminim. O itu artikel untuk maskulin gitu ya. Kalau to dia artikel untuk netral ya, Bapak Ibu ya. Jadi dalam bahasa Yunani itu semua kata benda itu memiliki gender. Dalam bahasa Ibrani dua gender, laki-laki dan perempuan atau jantan dan betina. Tapi kalau di Yunani ada tiga gender, laki-laki, feminim, maskulin dan neuter atau netral. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi artikelnya itu tergantung gendernya, jumlahnya, tergantung dia juga kasusnya gitu. Jadi cukup banyak nanti kita temukan dalam bahasa Yunani itu artikel. Itu ya. Dan memang artikel itu sangat penting dan sangat mempengaruhi makna dalam satu kata atau kalimat. Itu sangat penting. Beda dengan bahasa Indonesia tidak terlalu penting begitu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, baik kita latihan baca ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, kita baca nanti kita latihan baca untuk nama-nama ya, nama-nama yang ada di Alkitab. Nah, jadi kalau nama-nama itu kan sudah kita kenal, jadi tidak terlalu susah untuk membacakannya ya. Oke, saya akan share ya. Untuk latihan baca kita ya Bapak Ibu ya. Ini kelihatan ya. Oke, kita baca ya Bapak Ibu ya. Ini bacanya jadi Yesus. Ya. Yota ketemu I ya. Yota ketemu I dia menjadi Y. Itu ya. Y menjadi Yesus ya. Yota ketemu Ita jadi Y, Yesus. Kalau ini menjadi Kristus. Ya. Ini Petros. Ya. Ini Yakobus. Ini Yohanes. Ya, Yohanes. Ini Andreas. Ini Filipos. Ya. Terus ini Bartolomeus. Ini Thomas. Terus ini
Matios. Ini Matios ya, ada varian Matios juga seperti ini ya. Terus ini Yudas Iskariotis ya. Terus ini Pablos. A ketemu Y menjadi F. Pablos ya. Bacanya bukan Paulus tapi Pablos ya. Ini Barnabas. Barnabas ya. Terus ini Markos ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu kita latihan baca. Oke, teman-teman yang mau coba baca, silakan. Mulai dari sini ya. Oke. Satu orang supaya latihan baca. Silakan. Yang dari sini bacanya apa? Martalos. Martaios. Mateos. Ya. Terus ini Yudas Yudas Iskariotis. Ya. Terus ini Paulus. Pablos. Pablos. Ya. Terus ini Barnabas. Terus ini Markos. Ini Lukas. Ini Omikron ketemu Imikron menjadi U. Itu ya. Ingat ya Bapak ya. Jadi bacanya Lukas. Ya. Terus ini Maria. Terus ini Yosef. Ya. Ini Ita. Ini bacanya Ita. Yosef ya. Terus ini Marta. Kalau ini Lazarus ya. Ini Pilatos. Terus ini Herodis. ya, Herodis itu ya. Nah, jadi ini sedikit ya Bapak Ibu ya. Herodis. Ini ada tanda apa di sini ya? Tanda asper ya, namanya itu. Itu kalau ada tanda itu jadi dikatakan jadi Herodis gitu ya. Herodis. Jadi dia tambah KH gitu ya. Herodis. Ya. Terus ini Nikodimos. Ya, Nikodimos. Ini Timoteus. Terus ini Titos. Ya. Oke. Jadi itu untuk melatih kita baca. Coba teman-teman diulang mulai dari nomor 1. Yesus. Ya, Yesus. Kristos. Ini Petrus. Yohanes. Andreas. Terus ini
Filipos, Filipos, Ya, terus ini Bartolomeos, Meos. Meos, Alfa ketemu Yota jadi Meos Meos, ya. Bartolomeos, Ya. Terus ini Thomas, Thomas, ini Mateos, ya Mateos. Terus ini Iodas, Iskariotis, Yudas. Iskariotis, Omikron ketemu Ipsilon menjadi U ya. Yudas. Yudas Iskariotis, Ya. Terus Paplos, ya. Paplos. Alfa ketemu Omikron. Maaf. Alfa ketemu Ipsilon jadi Ap. Ya. Paplos, Terus Barnabas, Terus Markos, Terus Lukas, Lukas. Maria, Maria. Terus Yosef, Yosif, Yosif. Terus Marta, Terus Lazarus, ya. Pilatos, Ya. Herodis, Ya. Nikodemus, Nikodemus. Ya. Timotheus, Ya. Titos, Ya. Ini nama-nama tempat ya. Nama tempat. Nomor 1 Abiline, Abilini. Terus Adrias, Rias. Terus Azotos, Adjotos. Jadi ini untuk Zita ya. Zita. Dia kalau di tengah dia jadi DZ dia. Oh, DZ, Ya. Adzotos, Gitu ya. ya. Iya, tapi kalau di depan dia jadi Z ya. Z, oke. Terus Aigitos, Atine. Athena ya, Atine. Terus Aigitos, Aegyptos, Egintos. Maaf. Egyptos. Egyptos, Ya. Terus ini Akeia, Akea. Terus ini Bapak Ibu ya, ada di sini titik ini ya. Jadi kalau ada ini jadi dibaca gitu ya. Jadi dia nggak disatukan. Kalau vokal itu banyak itu disatukan. Tapi kalau ada tanda seperti ini dia dibaca. Ya. Oke. Akeia, Antioquia, Antokia, Sini Antipatris. Ya. Terus ini Apenia, Terus ini Apolonia, Terus ini Arabia. Argos, Terus ini
Arimatea. Arimatea. Matia. Terus Asia. Asia. Terus Babylon. Babylon. Iya, Babylon. Terus ini Bitania. Bitania. Terus ini Bethlehem. Terus ini Bitsaida. Ya. Terus ini Bitseda. Terus ini Bitpagi. Terus ini Gabata. Terus ini Galilea. Gaza. Terus ini Getsimani. ya, Getsimani. Terus ini Hierosolima. Yeriko. Ya, terus ini Yerusalem. Ya, ya. Ya, terus ini Yudea. Terus ini Israel. Terus Italia. Terus ini Kapadokia. Terus ini Kapernaum. Terus ini Kikilikia. Terus ini Koristos. Terus ini Laodikia. Listra. Terus Makedonia. Ya. Magadan. Ya. Jadi nama-nama ini Bapak Ibu kalau latihan membaca ini jadi nanti Bapak Ibu terbiasa membedakan huruf-hurufnya gitu ya. Karena ini yang kita sudah biasa dengar gitu ya. Jadi nanti kalau nama-nama seperti yang tadi yang contoh itu agak susah dihafal. Tapi kalau ini langsung bisa nangkep ya. Oke, lanjut supaya lebih biasa Bapak Ibu ya. Malta. Terus 40 Militos. Mira. Iya. Terus Nazaret. Terus 43 Nazara. Ya. Terus 44 Nain. Ya. Karena ada di sini jadi nggak baca D tapi I-nya dibaca gitu ya, Nain. Terus Nikopolis. Terus Papos. Ya. Papos. Terus ini
Patra. Patra, Patra. Terus ini Pergamos, Pergamos. Terus ini Pergamos, Pergi, 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 Pergi. Ini kalau ketemu I, gamma ini jadi Y dia. Jadi Pergi. Pergi, Pergi, Ya, Pergi. Pergi. Oh, Terus gamma ini ketemu I jadi Pergi. Philadelphia, Philadelphia. Terus ini Philippoi, 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 Filipi. Filipia. Oh, Omikron ketemu Yota jadi baca I. I. Ya Oh, Bapak Ibu ya. Filipi, Filipi. Filipi, Terus ini Samaria, iya Samaria. Terus ini Sidon, Sidon. Terus Sinai. Sina, Sina. Terus Sina. Murni, Murni, Smirni. Murni, Smirni. Mirni, Smirni, Ya. Smirni, 56 Syria, Syria. 57 Tarsos, Tarsos. Tempatnya Paulus, Tarsus gitu ya. ya, Terus Troas, Roas. Ya. Terus Tiros, Tiros. Tirus ya, yang tirus itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Pak boleh diulang dari awal Pak, belum lupa di capture. Lupa di capture. Ya. Ya, oke, lanjut. Baik, baik Bapak Ibu ya. Kalau seperti itulah kalau kita latihan nanti membaca dalam aksara. Jadi kita baca nama-nama kota, nama-nama orang supaya lebih kita nangkap dalam membacanya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Enggak ada. Jelas, Pak. Cuma perlatihan yang banyak. Cukup jelas apa karena sudah lapar buru-buru mau? Itu jawaban benar, Pak. Harus belajar, Pak. Terima kasih. Terima kasih pelajaran hari ini yang cukup berat. Iya, Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar baca ya. Jadi ingat-ingat Bapak Ibu ya. Dalam apa ini saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu ya. Dalam pembacaan ini ya, ini harus kita ingat. Tapi nanti sepanjang kita nanti terus belajar, nanti pasti kita mulai ingat. Tapi tetap kita kembali ke sini ya. Kalau misalnya Mi ketemu Pi jadi B gitu ya. Atau sering lupa juga kita nanti di sini. Alfa ketemu Yota jadi E. Epsilon ketemu Yota jadi I. Omikron ketemu Yota jadi I. Epsilon ketemu Yota jadi I. Jadi I-nya banyak untuk bahasa Yunani ya Bapak Ibu ya. EI, OI, UI gitu ya. Jadi I gitu ya. Di samping ita, terus di samping lagi epsilon itu ya. Jadi banyak I-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu untuk lebih apa ya? Kan kita apa namanya? Untuk menulis tadi, Bapak Ibu coba ditulis ulang-ulang lagi ya. Alfa, beta itu ya seperti cara menulis yang tadi ya. Terus kemudian Bapak Ibu nanti dilanjutkan menulis nama-nama orang tadi ya. Supaya lebih apa ya, nama-nama orang tadi. Supaya nama-nama orang yang di Alkitab, Pak. Iya, ini kan yang kita baca ini, yang ada 25 ini yang kita bacakan, nama-nama orang ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu nanti tulis ya, nanti sekalian transliterasi Latinnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu juga membaca literal-literal kan jadi sudah mengerti transliterasinya itu seperti ini gitu ya. Misalnya Yesus, transliterasinya seperti ini, tapi kita baca Yesus gitu ya.
Kristos. Ada 25. Ya, nanti Bapak Ibu ditulis di buku tulis ya. Ya. Kalau untuk nanti cara pengetikannya nanti dalam komputer atau laptop, nanti di akhir kita belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk PR tetap ditulis tangan dulu atau ditulis di buku tulis ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, mau tanya ya. Pak dosen. Iya Pak. Ini tulisannya kayak itu buku tulisan itu ada dijual ya kayak gitu ya? Apa bikin sendiri? Enggak, kalau bukunya itu Pak di buku tulis saja. Di buku tulis saja ditulis. Bikin garis-garisnya separoh itu kan agak sulit juga. Oh, kalau nanti untuk apanya itu, tab penulisannya itu nanti saya kirim dah itu. Tapi kalau apanya di buku tulis saja. Menulis halus itu loh Pak. Buku streaming itu ada Pak kok. Ada jual buku streaming di ini di Izin kalau buku menulis merek Sidu, ada buku tulis menulis halus. Ya, ada di ya, ini. Ada memang tulisan-tulisan seperti itu ya. Jadi pertama aksara itu di Bapak Ibu tulis ya. Aksaranya itu aksara huruf besar dan huruf kecil. Yang kedua ini yang nama-nama orang ini yang 25 ini Bapak Ibu tulis nanti ya. Cara besar kecil terus ini yang nama-nama orang ini. Ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Ibu Ayu. Terima kasih. Nama bisa? Ya, baik Bapak Ibu. Kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih. Saya mewakili kelas Yunani 1 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Erikson yang sudah begitu sabar menjelaskan kepada kami. Dan sungguh luar biasa siang hari ini kelasnya antusias ya Bapak. Ya, ya Bapak Ibu. Jadi umur kedua ini Bu ya. Bu Ayu. Ya. Kedua ini. Ya Bapak Ibu, saya ulangi ya. Jadi untuk PR-nya ada 2, yaitu menulis huruf Yunani yang huruf besar kecil dan juga nama-nama orang tadi ya. Di dalam Alkitab nomor 1 sampai 25. Kuliah keberapa ini Bu Ayu? Pertemuan kedua Bapak. Ya, terima kasih. Baik, demikian Bapak Ibu. Jangan lupa Bu, yang materinya ada di